Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan. Untuk memenuhi tugas satu mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmeka Putra, SEMSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widat Ilawati Mokhtar dengan NIM C1C020111, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Pemungutan pajak penghasilan di Indonesia ditetapkan berdasarkan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarannya pajak yang harus dibayarkan. Lalu yang kedua itu ada subjek dan objek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, atau badan, dan BUT atau badan usaha tetap. Subjek pajak penghasilan orang pribadi itu terbagi atas dua, yaitu subjek pajak dalam negeri, yaitu WNI atau WNA yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berdomisili lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan subjek pajak luar negeri itu adalah mereka yang tidak berdomisili di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dan tidak tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua itu ada subjek pajak penghasilan badan, yaitu terbagi atas dua juga, yaitu subjek dalam negeri, yaitu perusahaan yang bertempat dan melakukan aktivitas usaha di Indonesia. Dan yang kedua itu ada subjek pajak luar negeri, yaitu perusahaan yang tidak bertempat di Indonesia tetapi menjalankan aktivitas dan mendapatkan penghasilan di Indonesia. Yang ketiga itu ada subjek pajak penghasilan warisan, yaitu warisan yang belum dibagi dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan jika berpotensi menjadi penghasilan. Contohnya itu adalah gedung. Lalu yang keempat itu ada subjek pajak penghasilan badan usaha tetap atau BUT. Badan usaha tetap atau BUT itu adalah aset berupa tanah, gedung, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak, yaitu bagian objek pajaknya adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang termasuk objek pajak itu adalah gaji, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan, bunga, dividen, royalti, sewa, iuran, bunga deposito, saham, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu yang tidak termasuk subjek dan objek pajak. Yang bukan subjek pajak itu yaitu kantor kedutaan, konsultan jenderal, atau perwakilan negara asing, pejabat negara asing yang bertugas sebagai pejabat diplomatik, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang bukan objek pajak itu adalah bantuan atau sumbangan, harta hibah, warisan, dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanam, dan beasiswa, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada wajib pajak dan PTKP. Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya itu ada PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak, merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. PTKP berfungsi sebagai pengurangan penghasilan neto wajib pajak. Di sini kita bisa lihat gambarnya PTKP untuk pria atau wanita lajang. Kode PTKP TK_0 itu adalah tidak kawin dengan 0 tanggungan. Jadi kalau TK_1 berarti tidak kawin dengan tanggungan berjumlah 1. Besaran PTKP per tahunnya itu adalah untuk TK_0 itu adalah sebesar 54 juta. Untuk PTKP pria kawin itu kode PTKP-nya sama K_0 berarti status kawin dengan 0 tanggungan. Besaran PTKP-nya itu adalah 58.500. Untuk PTKP suami istri penghasilan digabung itu kode PTKP K kawin _0 tanggungan. Besaran PTKP-nya itu adalah 112.500. Ada notes-nya juga. Bagi istri di mana suami istri masing-masing punya NPWP, maka PTKP istri adalah TK0 atau tidak kawin dengan 0 tanggungan. Yang kelima itu ada tarif pajak dan dasar hukum pajak penghasilan. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak ini biasanya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak itu adalah nilai berupa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terhutang.
bisa kita lihat tabelnya untuk sesuai lapisannya. Yang lapisan 1 itu rentang penghasilannya 0 sampai 50 juta dengan tarif 5%. Terus ada lapisan 2 dengan lebih dari 50 juta sampai 250 juta tarif 15%, hingga ada lapisan 4 senilai lebih dari 500 juta dengan tarif 30%. Ini ada RUU HPP, ini masih rancangan. Tapi kisarannya segini, di mana rentang penghasilan 0 sampai 60 juta itu mendapat 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, dan seterusnya. Dasar hukum pajak penghasilan itu adalah dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak perseorangan atau perusahaan perkebunan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perorangan yang diberlakukan mulai pada tahun 1925. Selanjutnya kesimpulan. Pajak penghasilan ini dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Subjek pajak penghasilan itu adalah orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan, dan BUT. Objek pajak itu adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya itu ada dasar pengenaan pajak, itu adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar hukum untuk pajak penghasilan itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sekian presentasi dari saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya Dini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.